Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai sekolah minggu hari ini, kakak-kakak pengasuh punya pesan untuk adik-adik semua. Kakak pengasuh kembali mengingatkan bahwa saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adik-adik dihimbau untuk tetap yang pertama, yaitu tetap tinggal di rumah. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi dan teratur. Yang ketiga, apabila keluar rumah, selalu gunakan masker. Yang keempat, saat keluar rumah, usahakan menjaga jarak dengan orang lain dan juga mencuci tangan. Yang kelima, hindari kerumunan. Dan yang keenam, rajin berdoa dan mendoakan agar pandemi ini bisa segera selesai. Berikut kakak bagikan dokumentasi ibadah sekolah minggu online PAR GKI Moria. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah. Kakak berharap sekalipun kita beribadah online, namun itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun melalui siaran YouTube, namun kakak harap itu semua tidak membuat adik-adik sedih, namun selalu tetap bersemangat. Nah, adik-adik, sudah lama kita tidak berjumpa. Kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bertukar kabar dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita menyanyi lagu Halo Halo Hola Hola Mosi Mosi Apa Kabar? Kita sudah bertukar kabar dengan orang-orang di sekitar kita. Mari sekali lagi kakak ajak kita untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan kita untuk duduk kembali. Di bahasannya kita akan masuk dalam doa berbuka.
Dan doa pembuka hari ini, di pagi hari ini akan dipimpin oleh Kakak Meki. Adik-adik di rumah, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami, hingga Tuhan boleh memanggil kami untuk bersiap-siap dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah siap beribadah. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah, apakah adik-adik semua masih suka marah-marah kepada teman? Atau masih suka marah-marah kepada orang tua? Masih pelit sama teman? Masih suka memukul teman? Nah, adik-adik, sekarang kakak undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan belajar bersama dari lagu yang akan kita nyanyikan KASIH, dan kita akan sambung dengan lagu Kasih Itu Memaafkan. Adik-adik, di masa pandemi ini kita harus tetap sehat dan kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memuji Tuhan sekalipun ada di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mari kita olahraga bersama melalui lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Adik-adik, kakak paham kalian sudah rindu sekali untuk beribadah di gereja, karena anak Tuhan itu tempatnya di gereja. Tapi kita percaya suatu hari kelak Tuhan akan memberi kita waktu untuk kembali berkumpul di gereja. Mari kita puji Tuhan dengan lagu yang berkata, Anak Monyet di Atas Pohon.
Adakah di antara adik-adik yang masih suka pukul-pukul teman atau masih suka berkata kasar kepada teman atau kepada orang tua, atau masih suka mencuri? Ada di sini yang suka mencuri? Tentu anak-anak Tuhan tidak ada ya. Atau adik-adik melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Mulai saat ini harus dihilangkan ya. Karena sekalipun kakak pengasuh, mama, papa tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat semuanya itu. Mari kita menyanyi lagu yang berkata, hati-hati gunakan tanganmu. Oke, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik lipat uangnya dengan rapi atau kasih masuk di dalam amplop. Nah, kita akan menyanyi lagu beri syukur untuk mengiringi jalannya persembahan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Novita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan doa persembahan dan doa cerita kita pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Kakak Ana. Oke adik-adik, sebelum minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang, kita lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, memuji, membesarkan akan Engkau Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Novita. Tuhan Yesus pimpin, sertai Kakak Novita ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dia dapat berkata-kata sesuai dengan seturut dengan kehendak Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang berdoa pula ya Tuhan buat kami semua yang akan mendengarkan akan firman-Mu. Engkau lindungi kami, jauhkan kami dari segala kuasa setan ya Tuhan yang akan mengganggu ibadah kami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengarkan ya Tuhan dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai sebagai sumber di dalam pedoman di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyi bersama lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan,
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dahsyat, ajaib, luar biasa. Nah, puji Tuhan, hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita harus berbahagia ya adik-adik, kita harus senang bahwa kita masih ada kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena ada waktunya suatu saat kita tidak bisa lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang sangat setia kepada Tuhan. Siapakah nama bapak itu? Bapak itu namanya adalah Abram, atau yang sering kita dengar juga disebut dengan nama Abraham. Nah baik adik-adik, mari kita simak cerita firman Tuhan lewat video berikut ini. Abram dipanggil Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai, istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton video yang menceritakan tentang bagaimana Bapak Abram ini dipanggil oleh Allah. Adakah yang tahu siapa Bapak Abram itu? Bapak Abram itu adalah seorang bapak yang berasal dari tanah Ur Kasdim. Jadi Bapak Abram ini asalnya dari tanah Ur Kasdim. Nah, pada waktu itu Tuhan memerintahkan Bapak Abram ini untuk pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Tetapi seperti yang kita dengar di cerita tadi, di video tadi, Tuhan tidak memberitahukan kepada Abram kemana tempat yang akan Abram pergi. Tuhan hanya bilang, Abram pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, tinggalkan semua sanak saudaramu, tinggalkan semua keluargamu, tinggalkan semua apa yang ada di negerimu,
rumah bapamu, ditinggalkan semuanya dan pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, adik-adik, kira-kira saat Abraham diberikan perintah untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, apa respon Abraham? Apakah Abraham menolak? Apakah Abraham protes? Ataukah Abraham mengikuti perintah Tuhan? Nah, adik-adik, Abraham mentaati atau mengikuti perintah Tuhan. Jadi, tanpa bertanya, tanpa negosiasi, Abraham mengikuti perintah Tuhan. Jadi Abraham tidak tanya dulu, Tuhan, tempat yang saya mau pergi nanti ini bagaimanakah tempatnya? Apakah di sana nanti saya akan senang atau nanti saya akan susah? Atau bagaimana tempat yang nanti akan saya pergi ini? Apakah di sana banyak orang jahat? Ataukah di sana tanahnya subur? Atau bagaimana? Tidak, adik-adik. Di sini Abraham hanya menuruti saja apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika Tuhan bilang, Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, pergi ke tempat yang saya akan tunjukkan kepadamu. Langsung dia melakukan perintah Tuhan itu tanpa ada pertanyaan ataupun negosiasi atau bertanya dulu kepada Tuhan di mana tempat yang dia mau, Tuhan mau Abraham pergi. Langsung dia bawa istrinya, bawa keponakannya, bawa harta bendanya, dan juga orang-orang yang tinggal bersama dengannya pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan itu. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa Abraham ini sangat taat akan perintah Tuhan. Dia tidak berpikir panjang lagi, bertanya lagi, tetapi langsung melakukan perintah Tuhan. Karena adik-adik, kenapa? Karena dia percaya bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, pasti Tuhan akan menyertai dia. Jadi dia tidak takut bahwa, oh jangan sampai saya begini di sana, saya begini di sini, atau sampai di sana saya kesusahan. Dia tidak takut karena dia percaya Tuhan akan selalu menolong dia. Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai dia dimanapun dia berada. Nah, yang kita bisa pelajari juga dari Abraham, adik-adik, adalah ketaatan. Dia sangat taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan langsung dilaksanakan, tanpa ada basa-basi, tanpa ada pertanyaan, langsung dilaksanakan. Nah, adik-adik, kalau kita yang sekarang ini, apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah kita taat kepada orang tua kita? Apakah kita selalu dengar-dengaran kepada orang tua kita? Nah, Abraham ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang didapat oleh Abraham? Ada yang tahu adik-adik? Kita bisa baca nanti dari ayat 2 dan ayat 3-nya. Di situ ada janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham ketika dia melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, di situ Tuhan berjanji pada Abraham, dia akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Dia akan memberkati Abraham dan membuat Abraham namanya masyhur. Masyhur itu artinya terkenal. Jadi Tuhan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur. Sampai sekarang pun kita masih sangat mengenal dengan namanya Bapak Abraham ini. Nah, itu janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati Abraham dimanapun dia berada. Dan ke tempat dimanapun dia pergi, di situ Tuhan memberikan berkat-berkatnya juga di mana Abraham berada. Nah, adik-adik, ketika kita pun melakukan hal yang sama, kita taat kepada Tuhan, berkat yang sama juga yang diterima Abraham akan kita terima dari Tuhan. Nah, adik-adik, di sini berkat yang dimaksudkan bukan hanya berkat materi atau berkat seperti dalam jenis barang atau benda, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih bisa bernafas pun
kita itu semua berkat dari Tuhan. Kita masih punya mama, kita masih punya papa, kita masih punya sanak saudara, keluarga, kita masih bisa bersekolah, punya teman. Itu semua karena berkat yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu adik-adik, kakak mengajak kita semua, kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan dan juga kita taat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada beserta dengan kita, menjaga kita, menolong kita dalam masa tumbuh kembang kita, dalam masa sekolah kita, sampai kita dewasa. Tuhan akan selalu menyertai kita, asalkan kita percaya dan selalu taat kepada Tuhan. Begitupun ya adik-adik, ketika kita taat kepada Tuhan, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham akan kita pula nikmati. Untuk itu adik-adik, mari kita anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari semuanya duduk dengan tenang, semuanya sikap berdoa, dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami lagi datang menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari ini, di pagi hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan semata dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih apa yang dapat kami balas kepadamu ya Tuhan. Selain ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa yang ada di surga. Tuhan Allah Bapa kami, di pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kami belajar tentang Abraham Tuhan yang begitu setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menolong kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan dan selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena ya Tuhan kami percaya bahwa janji berkat yang Engkau berikan bagi Abraham akan pula kami nikmati ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua kami, biarlah Tuhan selalu memberkati mereka, memberi sehat dan kuat, menolong mereka Tuhan dalam mereka bekerja, dalam mereka mendidik kami, merawat, membesarkan kami. Biarlah Tuhan selalu ada beserta dengan mereka, sehingga mereka selalu dimampukan Tuhan untuk membesarkan kami, merawat dan menjadikan kami anak-anak yang sukses di masa mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun berdoa Tuhan bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil dan sudah dalam bangku sekolah SD dan SMP maupun SMA Tuhan. Tuhan mari memberkati kami, berkati setiap proses perkembangan kami Tuhan, berkati setiap pendidikan kami Tuhan. Beri kami anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, beri kami jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran kepadamu. Kami boleh diberikan hikmat bijaksana Tuhan dalam bangku sekolah kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik, mendengarkan apa yang diperintahkan oleh guru, dan Tuhan jika Engkau berkenan kami dijadikan anak-anak yang sukses di masa mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat persekutuan kami, Pars GKI Muria. Tuhan memberkati kami sebagai kakak pengasuh, sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan menolong kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberi kami kuat dan sehat Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak tantangan, tetapi kami selalu bersatu hati untuk dapat melewati semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami yang berdosa, biarlah Engkau terus mengasihani kami Tuhan dan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, kami boleh persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin.
hati. Shalom.